Kiai Habibullah dengan laskar santrinya, laskar Hizbullahnya itu menciptakan lagu ini. Salah satunya lagu ini didendangkan dalam rangka memberi semangat dan dinyanyikan secara sembunyi-sembunyi karena bahasanya bahasa Arab. Nah, jadi itulah lagu kejuangan sebenarnya. Lalu pertanyaannya, Bu, kira-kira kenapa kita harus mencintai bangsa ini? Kenapa kita jadi orang Islam, kata Gus Dur, kamu mau jadi sekolah di Australia atau di luar negeri, di Barat, pulang tidak perlu ke Barat-Baratan. Kamu belajar mengaji di negara Arab, pulang tidak perlu jadi orang Arab, tapi jadi orang Islam yang ada di Indonesia. Jadi bagaimana kita tetap mengagungkan bumi pertiwi kita itu. Salah satu pujangga dari Madura, namanya Kiai Jawa Imron, itu mengatakan begini, Bu, kenapa kita harus mencintai bangsa ini? Satu jawaban Pak Kiai itu, pujangga itu, beliau mengatakan salah satu yang pertama Pak ya. Yang pertama adalah bahwa kita ini menghirup udaranya yang ada di atas bumi Indonesia. Kita ini, kata Pak Yai, kita ini menghirup udara yang ada di Indonesia. Udaranya siapa? Ya udara bangsa ini. Lalu kita akan kembali ke bumi, yaitu bumi Indonesia. Ada yang mau dikubur di Kazakhstan dan nanti kalau meninggal pasti milih di sini kan, paling jauh ke Jombang, ke mana? Ke mana aja paling jauh, Jombang, ke Nganjuk, daerah Pasuruan ya. Karena itu kita mencintai bangsa ini, kita ini menghirup udaranya, bekerja untuk bertahan hidup di atas bumi Indonesia dan akan kembali ke bumi Indonesia. Karena itu kita harus mencintai bumi Indonesia, kita sebangsa. Nah, ini apa hubungannya dengan pengajian kita? Ibu bapak sekalian, saya cerita sedikit, mumpung saya lagi masih dua bagian nulis belum selesai. Nulis tentang Bapak Haji Muhammad Yos. Ibu sudah kenal belum dengan beliau? Ada yang pernah kenal? Belum. Ada yang pernah lihat? Lihat di fotonya. Dia kok begini, mau diapain? Beliau sekarang di Jakarta, barangkali lagi menonton juga YouTube kita. Assalamualaikum Bapak, mungkin nonton beliau. Ceritanya begini, Bu, beliau ini kalau di Pasuruan ini desa mana yang paling terpencil? Ada nggak? Yang jauh, yang pojok gunung, ada nggak desanya? Ini di Kalimantan, Bu, Kalimantan Timur. Pada tahun 45, dia lahir tahun 45. Berarti pada tahun-tahun itu situasinya sebenarnya orang di sana sangat survival. Meskipun alam itu begitu memberikan segalanya, tapi karena masih jarang penduduk, beliau ini lahir di satu desa namanya Desa Senyur. Tahu artinya Senyur? Sama kayak nama hotelnya. Se itu artinya nyur apa, Bu? Kelapa. Ya, pohon kelapa. Di desa itu hanya ada satu pohon nyur, kata beliau waktu kalau cerita. Di desa itu hanya ada satu pohon nyur. Kira-kira di Pasuruan ada nggak? Banyak. Desa yang punya satu pohon nyur. Ada. Artinya di sini lebih subur ya, Bu ya, dibanding di Kalimantan. Hutannya iya subur, tapi untuk pertanian masih perlu dilakukan olah lagi. Nah, di desa itu hanya satu nyur. Ini di wilayah Kutai, sekarang Kutai Kartanegara, dulu Kutai Timur ya. Sekarang Kutai Timur, dulu wilayah Kutai Kartanegara. Jadi wilayah Kutai. Beliau lahir di sana. Hanya ada 2 orang keluarga Tionghoa tinggal di desa itu. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya bisa sampai 45 itu keluarga beliau di sana. Dia buka toko kelontong. Si Pak Yos muda ini sangat bersemangat. Mungkin dia ingin keluar dari desa itu, memang jiwanya petarung. Lalu hijrahlah ke Samarinda. Kira-kira dia merintis bisnisnya sukses, mulai dari
berdagang dan seterusnya sukses. Kemudian sekitar tahun 70-an Pak Yos ini menjadi mualaf dengan kesadaran sendiri beliau. Dia menjadi mualaf tahun sekitar 1973. Nama aslinya nanti tanya Pak Yon. Siapa nama asli Pak Yos itu? Beliau menggunakan dua nama. Ini cerita ke saya. Yang mungkin hanya bisa diverifikasi kalau kita bertanya ke beliau. Karena nama ini kata dia, kata beliau, ini gabungan dua tokoh. Yang pertama adalah Yos Sudarso. Ibu tahu Yos Sudarso? Itu pahlawan di laut ya. Kemudian Dr. Sutomo. Dua tokoh ini yang mengilhami, memberikan spirit kebangsaan Pak Yos. Makanya dia bangga menggunakan dua nama itu. Dan dia berjuang untuk kepentingan umat Islam di wilayah Kalimantan Timur waktu itu ya, di Samarinda. Jadi hampir semua orang saya kira paham beliau. Nah, saya nulisnya sampai di sini Bu. Jadi bersambung. Ibu harus mengikuti pengajian berikutnya.